teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mendapat pelanggan itu mintanya dibuat fade untuk bagian samping, jadi tipis sampai habis, ditipisin sampai habis untuk bagian sampingnya. Dan untuk atasnya itu mintanya dibuat side part atau bisa disebut dengan belah samping. Jenis potongan ini adalah potongan yang paling banyak diminati. Jadi potongan atau gaya rambut sejuta umat kalau banyak orang bilang itu, karena cocok untuk kalangan remaja, dewasa juga masih cocok untuk pekerja kantoran. Oke, langsung aja. Untuk langkah pertama kita buat pola dulu menggunakan clipper kosongan tanpa sepatu ya teman-teman. Ini untuk tuasnya dimundurin dulu, kita buat pola seperti yang ada di video. Terus kita sambung untuk bawahnya lagi, itu kita majuin levernya atau tuasnya, kita buat lebih tipis lagi untuk bagian yang bawahnya ya teman-teman. Kita ambil kira-kira 1 cm atau setengah cm juga bisa untuk pola yang lebih tipis ini. Ini gunanya agar kita mudah untuk nyambungnya nanti untuk bagian bawahnya yang fit yang habis itu, biar kita nggak sulit nyambungnya nanti, karena biasanya sulit nyambungnya kalau pola yang pakai clipper ini nggak maksimal tipisnya. Dan untuk bagian belakang itu ngambilnya jangan terlalu atas ya teman-teman, karena kalau orang Indonesia kebanyakan itu kepalanya agak enggak rata, jadi mungkin ada sedikit benjolan untuk bagian yang agak atas. Jadi untuk mengantisipasi agar si benjolan tersebut enggak kelihatan, kita ambilnya agak ke bawah aja. Ini jangan disamakan dengan kepala bule atau orang-orang barat yang mungkin untuk bagian belakangnya itu rata dan agak berisi ya. Kalau orang Indonesia kan nggak terlalu berisi kayak orang-orang barat, jadi kita beda. Oke, lanjut kita sambung untuk bagian di atas pola yang sudah terbentuk tadi. Kita tipisin menggunakan sepatu clipper nomor 1 ya teman-teman. Untuk tuasnya itu pertama dimundurin dulu, jadi kita ambil kira-kira 2 cm, 2-3 cm. Terus kita sambung antara pola yang sudah terbentuk awal tadi dengan pola sepatu clipper nomor 1 ini, dengan tuasnya dimajuin full. Untuk bagian belakangnya juga sama seperti itu prosesnya, tinggal kita ngikutin pola yang sudah terbentuk sebelumnya ini. Kita keliling mengikuti pola yang sudah terbentuk. Nah, setelah kita keliling mungkin terbentuknya seperti yang ada di video itu, masih tersisa 1 garis ya teman-teman. Jadi kita tipisin lagi menggunakan sepatu clipper nomor setengah. Jadi setengah di bawahnya pola yang nomor 1 tadi kita sambung, kita perhalus menggunakan klip sepatu ini untuk lebih bagus lagi gradasinya. Jadi nyambungnya itu lebih halus antara pola yang kosongan tadi dengan pola yang menggunakan sepatu clipper nomor 1. Dan itu udah mulai terbentuk sebuah gradasi yang cukup bagus, bisa dilihat ya teman-teman. Nah, kita gosok-gosok aja sampai berhadiah. Nanti kalau sudah dapat hadiah, pelanggan mungkin bisa puas dengan hasil
hasil yang kita buat ini, hasil karya yang sangat luar biasa. Kita keliling, kita gosok-gosok dengan pelan dan pasti. Jadi kita harus sabar untuk proses pembuatan gradasi ini ya teman-teman. Ini untuk potongan yang cepat atau apa ya namanya, tergesa-gesa mungkin nggak akan bisa menghasilkan hasil karya yang bagus. Jadi mungkin bisa terbentuk gradasi tapi nggak bisa maksimal ya teman-teman. Jadi sebuah proses itu juga perlu, jangan cuma mengandalkan kecepatan waktu dan hasilnya kurang puas ya. Jadi kita juga harus melihat hasil akhirnya. Tuh bagian atasnya, atas pola yang nomor 1 tadi ya, itu kan masih ada yang tebel-tebel atau kurang rata, kita ratain menggunakan teknik overcomb. Jadi ini cuma menggunakan sisir dan clipper aja, clipper kosongan. Ini untuk apa ya namanya ya, kalau saya pribadi sih untuk mempersingkat waktu, jadi lebih cepat ya. Jadi kita nggak menggunakan sepatu clipper nomor 2, cukup menggunakan sisir aja dan clipper. Jadi teknik overcomb ini untuk pengerjaan yang lebih cepat, agar waktu itu lebih efisien. Jadi pelanggan juga nggak terlalu jenuh ya, nggak terlalu ngantuk kita gosok-gosok kepalanya terus. Kalau terlalu lama mungkin bisa terjadi efek kantuk pada pelanggan. Bila sudah selesai kita keliling, sekarang kita bersihkan atau kita habiskan lagi untuk bagian yang paling bawah. Nah kali ini saya cuma menggunakan detailer atau trimmer Gime. Jadi ini buat teman-teman yang masih pemula bisa dipakai, atau mungkin saya rekomendasikan menggunakan ini karena harganya murah. Dan untuk hasilnya bisa dilihat sendiri ya, lumayan bersih ya, lumayan bagus lah kalau dilihat atau dirasakan. Itu juga enak, motongnya nggak terlalu ini ya, lumayan tajam lah, pokoknya enak lah dipakai dengan harga segitu. Dan hasilnya lumayan bersih dan untuk nyambungnya juga lebih enakan inilah. Jadi pas tadi gosok itu langsung bisa nyambung dengan clipper yang pola yang menggunakan clipper kosongan tadi. Jadi nggak terlalu sulit kita nyambungnya. Nah lanjut,
kita koreksi mana bagian yang belum bagus gradasinya atau belum rata. Kita blending atau kita perhalus lagi menggunakan sisir dan gunting ya teman-teman, agar gradasi yang terbentuk itu lebih maksimal lagi. Jadi di sini kita tunjukkan atau teman-teman bisa lihat sebuah proses itu nggak akan mengkhianati sebuah hasil. Jadi untuk hasil yang maksimal itu diperlukan proses yang lebih maksimal lagi juga. Jadi nggak ada potongan rambut yang bagus dengan waktu sesingkat-singkatnya. Di sini diperlukan proses yang lumayan berulang-ulang. Oke, lanjut kita bagian atas, kita potong sedikit aja karena rambutnya itu masih pendek ya teman-teman. Ini nggak usah banyak-banyak untuk ngurangin bagian atasnya. Ini ada teman-teman yang masih ingin belajar tentang teknik motong rambut bagian atas atau memainkan gunting. Teman-teman bisa cek di playlist saya, itu ada sudah lama lah saya upload tentang tutorial cara memainkan gunting, cara motong rambut bagian atas, itu udah ada semua di situ. Silahkan dicek sendiri ya teman-teman. Ini channel kita belajar bareng-bareng, jadi apa yang saya bisa saya share di sini. Mungkin ada kurang lebihnya, silakan teman-teman kritik atau kasih saran di kolom komen di bawah ini. Jadi nggak usah sungkan-sungkan, kita sama-sama belajar ya. Kritikmu membangunku lah intinya, biar saya juga bisa lebih berkembang lagi. Langkah selanjutnya kita keringkan, kita dryer rambut si pelanggan ini biar lebih enak kita ditata nanti. Sekarang kita kasih pomade. Hasilnya itu jangan terlalu banyak teman-teman, jadi secukupnya aja, asal rata. Jadi kita ratainnya sampai sampai benar-benar rata, jangan cuma setengah-setengah, biar mudah kita natanya nanti. Jadi kita harus benar-benar ratain. Terus kita sisir pelan-pelan, kita bentuk. Hasil kayak gini ya teman-teman. Mungkin ada kurang lebihnya dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan bila ada masukan, kritik ataupun saran dari teman-teman silakan ditulis di kolom komen di bawah ini, jangan sungkan-sungkan pokoknya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.